Beneran join Special Force nih? Halo guys, kembali channel di Chandra dengan info terbaru Ultraman Omega. Ya memang udah banyak banget dari sinopsis next episode, preview gambar, magazine Televikun. Sebenarnya magazine Televikun itu udah dari 2-3 hari lalu sih. Cuma karena belum HD ya mau gak mau nunggu dulu. Ya mana seperti yang gue singgung di short kemarin, cerita Omega bakal masuk second core ya guys. Bahkan nanti episode 13 yang biasa recap ini ceritanya penting juga loh. Soroto sama Kose bakalan identity reveal ke Ayune kah? Ya at least gak perlu nunggu sampai final episode lah. Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Yang pertama, sinopsis episode berikutnya. Asli, pas baca yang episode 14-15 kayaknya bakalan full daging ya. Yang bisa dibahas kayaknya banyak nih. Belum lagi kemarin dari teori FPU Triumph Vietnam, menurut mereka si Jin yang episode 1 sama 11 itu beda. Oh mungkin siapanya Zovara sekali bang, Zomera. Saking kemarin terima Omega banyak gue sampai lupa loh. Bisa jadi teorinya bener nih. Oke, untuk sinopsis kita bakalan mulai dari episode 13 dulu ya guys. Berjudul Ayumu Knows Now. Selama pertarungan melawan LD Chimera kemarin, Ayune sempat melihat Kose yang sedang mensummon Rekiness untuk bisa membantu Omega. Meskipun Soroto dan Kose berusaha mengalihkan pembicaraan, mereka mulai mengingat beberapa kejadian terdahulu dan menceritakan semuanya kepada Ayune. Namun setelah itu, tiba-tiba ada tamu misterius yang akan muncul. Kalau dari sinopsisnya ini lumayan ngasih spoiler buat episode 12 besok sih. Kayak Ayune bakal ngeliat Kose ngesaman Rekiness, terus Kose juga ikut bantu Soroto. Literally ini tinggal cara ngalahin LD Chimera gimana ya. Kayaknya Ayune bakal bantu NDF bikin sesuatu deh. Yang mana di episode 13 nanti udah cukup jelas banget. Di sini Soroto sama Kose bakal identity reveal dong. Mereka gak mungkin bisa nyembunyiin lagi. Udah waktunya juga. Jadi penasaran sama reaksi Ayune loh. Kira-kira ketika dia tahu yang sebenarnya bakalan tetap tutup mulut gak? Dan ngomongin tamu misterius yang muncul tadi pasti penasaran lah. Awalnya gue kira bisa jadi mentornya Ayune sih. Tapi kalau dari magazine Televikun harusnya Pigmon ya guys. Kok tuh Kaiju bisa sampai ke gudang Tayo? Endingnya gimana? Bakalan ditolong Soroto juga kah? Next, untuk sinopsis episode 14 berjudul Omega Elimination Order. Seorang pria misterius dengan meteo berwarna hitam turun ke kota Ohito. Yang mana saat itu, Uta Sayuki yang merupakan mentor Ayune sedang mengunjungi gudang Tayo dan mengatakan kalau ada para penyerang yang akan mengincar nyawa Soroto. Ini mentor Ayune tahu identitas Soroto juga kah? Cuma selama orangnya bisa dipercaya bisa ngebantu gak masalah sih. Dan tuh CG-nya ya jelas ini bakal ada Zovaras. Ia akan bertemu dengan Soroto menggunakan wujud human form. Apalagi ngeliat dia sama Soroto tuh ibarat udah kayak rival loh. Berarti yang nembak Omega di flashback episode 11 kemarin dia juga. Mana senjatanya Zovaras gak cuma Valgenes Halberd lagi. Terus board case yang bakalan meranin human form Zovaras ini cukup unik ya guys. Bernama Kondo Masatoshi yang akan diperankan oleh Kenta Nita. Sword Actor Kamen Rider Z dong. Ini mah Kamen Rider versus Ultraman. Seberapa serunya nanti kita lihat lah. Kalau Koji Sakamoto balik ini gelutnya pasti mantep sih. BTW dari judulnya yang Omega Elimination Order seolah-olah nih Soroto kayak udah diincar banget loh. Terus sebelum lupa ingatan ada masalah sama apa aja. Karena Zovaras ini udah disuruh juga. Semoga nanti di episode 15 bisa lebih diperjelas ya guys. Yang Omega ngancurin satu planet di episode pertama bisa jadi itu salah satu deh. Lanjut, untuk episode 15 berjudul The Guardian. Zovaras dan Meteo Valgenes berwarna hitam akan sangat terikat sekali dengan masa lalu dari Omega, sehingga agar bisa menyelamatkan Valgenes dari Zovaras, Soroto dan teman-teman pun melakukan sesuatu yang nekat juga dibantu oleh pasukan NDF. Kalau dari sinopsis barusan kemungkinan mereka bakalan cari cara buat nolong Valgenes sih. Ditambah Zovaras juga ada hubungan sama Omega di masa lalu, kayaknya gak jauh-jauh dari rival ya guys. Asalkan nanti karakternya menarik terus jelas, harusnya buat cerita sih bikin penasaran. Please, si Zovaras ini jangan sampai waste potensial dah. Karena sekarang kita takutnya dia malah berakhir kayak Sweet loh. Ya bakalan bagus dimunculin lebih cepat sebelum final episode, kok kesannya tiba-tiba. Misalnya nanti Zovaras itu karakter penting, moga-moga dia screen time-nya bisa kayak Agams. Terus untuk preview gambar ini Mbak Subur juga kayak gak mau spoiler banget ya. Bukannya biasa langsung nunjukin final form. Tumben nih. Terakhir, untuk episode 16 berjudul Mysterious Special Task Force. Atas permintaan mentor Ayune Sayuki, pasukan Special Force sedang mempersiapkan peralatan khusus ke gudang Tayo. Namun disebabkan Kaiju tiba-tiba muncul di pelabuhan, Soroto dan teman-teman segera menuju ke sana sambil dengan peralatan baru mereka.
Wah, kalau ngeliat preview gambar berarti mereka bakalan join special force khusus gitu ya guys. Dan yang join pun gak cuma Ayune doang. Soroto sama Kosei ikut juga dong. Yang mana kalau ngeliat peralatannya nih lebih kayak ngedeteksi doang sih. Jadi mungkin nanti mereka mirip-mirip kayak Skip kali. Mending temen-temen jangan ngira ini bakalan kayak God Silent atau Scar. Ditambah lagi logonya juga bukan NDF, SCP kah? Terus buat yang nanya soal markas kayaknya gak jauh-jauh dari gudang Tayo deh. Kebayang gak sih kalau sampai dijadiin markas gimana? Oh ya Ona pas mau datang, waduh, kok gudang aneh malah jadi gini? Terakhir, soal kaiju yang bakalan muncul nanti ada King Alligator Toys. Yang kalau ngeliat kostumnya ini udah pasti remodel King Gesura ya. Secara jurus pun kemungkinan nanti mirip-mirip deh. Yang dua, Magazine Televikun. Udah akhir bulan pasti dong. Kalau tadi preview gambarnya gak terlalu spoiler, justru di Televikun itu mah beda cerita ya guys. Langsung aja. Dari cover depan pun udah Valgenes Armor sama Valgenes loh. Keren euy. Ke halaman berikutnya ini dinunjukin desain Meteo Kaiju Valgenes gimana ya. Dari depan, kiri, kanan, belakang. Terutama buat kita yang kemarin ngira tangannya ketukar, rupanya emang gitu. Ini scene-nya pas pertama kali dia debut kah? Next, ada Omega yang bakalan team up bareng sama Valgenes dulu. Yang mana di bawahnya sempat tunjukin beberapa mode ya guys. Dari Sleep Mode, Kaiju Mode, Hellbird Mode. Yang akan tetap disummon oleh Kosei. Kalau nanti ke depannya ada kebagian Meteo Kaiju kura-kura mungkin Ayune kali. Itu pun mentok-mentok paling di stage show doang. Lanjut, setelah tadi desain Meteo Kaiju, sekarang giliran armornya ya. Dari depan, kiri, kanan, terutama ngeliat belakangnya itu loh. Simple tapi tetap keren. Ntar pas dibikin SIF-nya kurang lebih sama kayak Rekines Armor nih. Soalnya SIF Omega itu cara penjualannya nggak kayak yang armornya bisa dipisah-pisah. Next lagi, setelah desain ini lebih ke nunjukin jurus-jurus Valgenes Armor ya guys. Yang mana Valgenes Hellbird bisa mengakses 4 elemen secara bersamaan maupun berbeda-beda. Dari elemen api, air, tanah, angin. Apalagi itu elemen mixnya udah kayak ngeluarin Orb Supreme Calibur loh. Ini mah 11-12 banget. Lanjut, ke halaman berikutnya ini lebih nampilin si Zovaras ya. Mulai dari human formnya yang pertama kali sampai ke bumi. Kayaknya dia beneran telanjang kayak Surato dulu deh. Yang mana ngomongin desain Seijin-nya udah pasti Zeton banget. Literally udah kayak varian loh. Dengan badan yang mirip seperti humanoid. Dan di sini Kosei juga bakalan ikut bantu Surato pakai Trigaron ya guys. Mumpung baru episode 14, mending jangan harap langsung menang dah. Next ya, waduh. Ini baru debut Valgenes Armor. Dan bisa jadi nanti di episode 15 bakal ada kaiju kayak Zaraga sama Gomez deh. BTW beneran apa tempelan doang bang? Karena ternyata jurusnya Zovaras itu lumayan loh. Yang mana Zovaras mempunyai kemampuan untuk bisa mencuci otak agar bisa mengendalikan kaiju tersebut. Meteo Kaiju sekelas Valgenes saja bisa kena, apalagi kaiju biasa. Mungkin nanti Trigaron bisa kena juga kali. Dan di halaman terakhir, ini nunjukin kaiju yang muncul dari episode 9 sampai 16 nanti ya. Kayak Gubila, Demaga, Grime, LD Gimera. Oh bisa jadi di episode besok Dogrido beneran dibikin off-screen loh. Dan di bawahnya ada King Alligator Toys yang ternyata ada versi kecilnya juga. Walaupun bentuknya gak mirip kayak Peter tapi lebih ke King Gesura, ya wes lah. Yang penting mah ada kaiju baru. Guys, ya jadi segitu aja untuk info terbaru dari Ultraman Omega. Bener-bener masuk ke cerita utama banget. Coba kalau boleh jujur kadang takut Omega malah kayak arc kemarin sih. Kita kira second core udah bakal full daging, ternyata episode filler itu masih ada. Jadinya secara plot utama itu baru bisa dibahas pas mau deket-deket final episode ya. Ditambah lagi kalau kita flashback ke Trema Omega yang dulu nih masih banyak yang belum dimunculin loh. Kayak Bagrigon, Gairyuga, Zomera, Edo Mafira, Adel, Chrono Kelos. Ya, kalaupun nanti episodenya kadang berasa filler, moga-moga tuh tetap ada benang merahnya ya guys. Jangan sampai lupa sama plot utama juga lah. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!